Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan mereview sebuah unit Toyota. Ini merupakan Toyota Sienta. Nah, Toyota Sienta ini merupakan Toyota Sienta tipe Q, artinya ini merupakan Toyota Sienta tipe tertinggi. Nah, sedikit sejarahnya, Toyota Sienta ini diproduksi oleh Toyota untuk pasar Jepang dan Indonesia. Dan mulai diproduksi pada tahun 2003 generasi pertama dulu. Untuk pasar Indonesia kita bisa membeli Toyota Sienta itu dalam bentuk CBU dan kita hanya bisa beli di showroom-showroom IU. Jadi untuk generasi pertama tidak diproduksi di Indonesia. Nah, ini merupakan Toyota Sienta generasi kedua yang mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2016 untuk mengganggu pasar dari Honda Freed pada saat itu. Secara desain mobil ini ya memang bentuknya agak mirip dengan Honda Freed. Dari model bentuknya, terus likukan-likukannya, walaupun Toyota Sienta ini tampil lebih cute kalau menurut kami ketimbang Honda Freed. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian mau nggak kita review, kita bandingkan antara Honda Freed dan Toyota Sienta ini? Atau menurut kalian mana yang lebih baik antara Toyota Sienta atau Honda Freed? Komen di kolom komentar. Kita lanjut. Secara desain mobil ini memang lebih membulat, lebih mengoval ketimbang Honda Freed. Kalau Honda Freed itu dia lebih mengkotak dan ketajam-tajaman. Kalau yang ini lebih mengoval dan bentuknya tuh awal keluar tuh dulu gua merasa bentuknya tuh agak aneh, tapi semakin kesini gua melihat gua semakin ingin memilikinya. Desainnya seperti orang yang memiliki jambang sampai dengan jenggot ya kan, dan memiliki desain lampu yang lumayan unik, dan lampunya ini sudah menggunakan teknologi LED dan dilengkapi dengan proyektor juga. Namun untuk lampu sen dan lampu fog lampnya itu dia menggunakan lampu teknologi halogen. Ini merupakan tipe tertinggi. Kalau bukan tipe tertinggi itu perbedaannya itu ada di body kit bawahnya sini. Kalau yang tipe G atau tipe V dia polos gitu aja. Kalau yang ini ada hiasan itu. Dan kalau kalian beli atau kalian melihat yang warna putih, pasti kalian akan melihat seperti jambang yang warna doff ini sampai dengan jenggot, ada jenggotnya dan nyambung ke sini ya, kayak jambang gitu. Jadi tampilannya kayak orang-orang berjambang gitu. Selain itu, untuk pernak-perniknya mobil ini dilengkapi dengan grill yang bentuknya seperti orang agak gimana gitu ya. Jadi bentuknya agak unik dan dia tidak menggunakan doff. Tengahnya sini dia menggunakan warna sewarna body dan ini dihiasi dengan chrome yang lumayan membuat tampilannya menjadi elegan. Mobil ini memiliki panjang sekitar 4,2 meter dan lebarnya tuh hampir sekitar 1,7 meter. Tingginya tuh dia kalau nggak salah sama kayak lebarnya, dia sekitar hampir 1,7 meteran. Kemudian dia memiliki wheelbase sekitar 2,7 meteran. Nah, selain itu kita coba lihat dapur pacunya. Mobil ini mengusung mesin 1500 cc berkode mesin 2 NRVA yang sama persis yang digunakan oleh Toyota Yaris, dan kalau sudah digunakan dengan Toyota Yaris udah pasti digunakan juga oleh Toyota Vios. Mesin 1500 cc 4 silinder segaris yang menghasilkan tenaga 105 horsepower di RPM 6000 dan torsi 140 Nm di RPM 4200. Dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi manual 6 percepatan dan CVT. Nah, tampilan samping dari Toyota Sienta ini dia mengusung bentuk triangle dan square, tapi dia lebih membulat ketimbang Freed seperti yang kita sampaikan tadi. Dan untuk Sienta yang tipe Q ini dia sudah dilengkapi dengan power slide door, artinya dia udah otomatis. Tinggal kita buka dia langsung membuka otomatis, dan sama seperti tampilan depannya. Untuk tampilan samping ini yang tipe Q itu dia ada tambahan body kit di bawah sini, dan ini ada hiasan setter kecil yang ada di belakang sini.
Nah, untuk spionnya dia sewarna body dan anti lampu sen di sini, dan spionnya ini sudah dilengkapi dengan otomatis street track juga. Toyota Sienna ini dan Honda Freed itu sama overhang belakangnya tuh sangat tipis. Dari sisi pengereman, mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman disc di keempat rodanya, berbeda dengan varian G. Kalau varian G dia belakangnya drum, depannya sudah disc. Nah, kalau yang Q ini dia keempat rodanya disc, dan velgnya pun dia sudah menggunakan velg model two-tone dengan lebar 16 inch dan dibalut ban 195/55 ring 16. Tampilan belakang Toyota Sienna, antenanya masih berbentuk jari, dia belum pakai shark fin. Tapi nggak tahu ya, yang tahun 2022 ini udah pakai shark fin belum ya? Surprisingly, mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger di kaca belakangnya, dan ini ada wiper yang dia bergerak 90 derajat. Kemudian seperti biasa Toyota menyematkan krum-kruman sedikit di atas handle pintunya ini, dan juga disematkan kamera mundur titik di belakang sini, dan lampu-lampuannya ini yang membuat menurut gua tampilannya lumayan unik, dengan dilengkapi lampu kombinasi, lampu rem, lampu senja dia LED, dan lampu rem, lampu mundurnya dia halogen. Nah, di sini ada tulisan Sienna dan di sini tipe Q-nya. Nah, sudah dilengkapi juga oleh sensor parkir 2 titik di body kit belakang sini di bumper belakang, dan sama seperti di depan, tampilan belakangnya pun kalau kalian pakai yang warna putih atau warna lain selain hitam, itu ada tampilan brewoknya di bawah sini seperti orang brewokan, dan dia juga ada 12 reflektor di bawah situ. Nah, untuk bagasinya, kalau menurut gua nggak gede-gede amat dan nggak kecil-kecil amat, lumayan lah. Dan yang gua agak aneh itu adalah bangku belakangnya tuh ada selak. Jadi di sini tuh ada selak dan ini tuh kosong. Jadi duduk di belakang sini itu hanya bisa 2. Kalau bertiga sih menurut gua agak agak aneh ya duduk tengah, karena tengahnya sini bolong, walaupun bolongnya kecil sih, tapi nggak masalah kalau mau diisi 3 juga. Di bawah sini tuh ada toolkit, dan juga di bawahnya itu ada ban serepnya di bawahnya lagi. Nah, kalau kalian merasa bagasinya ini kurang lebar, kalian bisa melipat bangku tengahnya ini dan Anda masukin ke bawah jok tengahnya. Jadi kalau kita ngelipat ini kan, kalau mobil-mobil lain itu dilipat terus diangkat ke depan atau ke samping seperti Kijang Innova. Kalau ini dilipat terus dimasukin ke bawah bangku tengahnya. Jadi unik sekali penyimpanan bangku belakangnya ini, dan nanti akan menciptakan ruang rata rantai yang lumayan besar. Dan kalau kalian kurang gede lagi, kalian tinggal lipat bangku tengah ke depan, dan itu rata lantai dari belakang sampai dengan ke tengah. Nah, kalau duduk di belakang sini, kalau buat orang dewasa kayak gue, jujur nggak enak banget. Nggak enak banget duduk belakang sini. Ya, kalau buat anak kecil sih lumayan ya, anak kecil dan 2 orang nih, karena yang gue bilang tadi bangku belakangnya itu ada sekat 1, tengahnya ini bolong. Jadi di sini kalau buat duduk 2 orang sih oke, dan dengkul gua tuh udah dorong kursi tengah ini nih, udah nggak bisa banget nempel dan dorong. Nggak cuma nempel doang, tapi sama dorong juga. Nah, headrest seperti biasa ini harus diangkat biar nggak ganjel, dan headroomnya ya so-so tipis banget ya. Kalau senderan ya masih dapat lah tipis-tipis gitu, tapi ya memang di sini tempatnya anak kecil kali ya. Oke, yang di belakang sini kita dapat cup holder sama tempat penyimpanan handphone di atas sini nih, atau kita bisa naruh ciki di sini, dan ada cup holdernya di bawahnya, kanan kiri sama. Duduk di tengah sini jauh lebih nyaman daripada duduk di belakang, walaupun untuk tinggi seperti gua 175 cm itu pahanya tidak tersangga dengan baik. Jadi kaki kita harus majuan dikit, jadi paha kita tidak agar paha kita bisa tersangga dengan baik, walaupun di sini agak sisa sedikit ya. Dan menurut gua duduk di sini lebih nyaman sih daripada di depan, tapi tidak lebih nyaman dari mobil-mobil di MPV lainnya. Ini harus diangkat seperti biasa, dan di tengah ini kita dapat 3 headrest, jadi ini memang bisa diisi oleh 3 orang. Kalau kita berbicara
Honda Freed dia kan menggunakan captain seat ya. Tapi kalau yang Toyota Sienna ini dia menggunakan full buat 3 orang biar muatnya bisa lebih banyak. Nah, ini nih yang gua nggak suka dari slide door elektrik. Kalau pada saat kita mau nutup, kita harus nunggu dia nutup sempurna dulu. Agak makan waktu, tapi kalau misalnya manual bisa cepet tapi berat kadang, capek. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini bangku tengahnya bisa dimaju mundurin dan ini posisinya tadi udah di setel di tengah. Sebenarnya di belakang tadi bisa dapat ruang legroom yang lumayan. Kalau yang tengah sini gua majuin lagi, tapi karena ini tadi gua setting setengah, pikir gua dapat ruang kaki yang lumayan, ternyata parah, harus dimajuin lagi. Nah, kalau kita di posisi tengah ini, kalau misalnya legroomnya lega, jadi sebenarnya kalau misalnya ini kita majuin lagi gitu, mentok kita majuin mentok itu, kita masih dapat legroom yang lega juga sebenarnya, jadi bisa ngasih ruang legroom di belakang. Kalau ini kan di tengah-tengah, tadi legroom di belakangnya nggak press sih, bahkan dengkul gua dorong bangku tengah gitu ya. Terus panel AC di sini seperti biasa nih, AC double blower ya. Dan bahan sini tuh keras dan ini ada jahitan asli. Tapi pada saat dibuka ya, gua sukanya itu Sienna. Warna door panelnya tuh dia beige, jadi terang banget gitu ya. Terang banget, cuman kelemahan beige itu dia gampang kotor aja. Yang penting gimana kita rajin atau enggak bersihin sebenarnya ya. Nah, di sini ada power window juga, dia belum otomatis dan ini ada handle-nya. Tinggal kita tarik atau dorong buat bukanya. Dan di bawahnya ini dia cuman ada cup holder 1 biji dan ada cup holder lagi di depan sini. Jadi cup holdernya ada 3 biji di tengah sini, di door panel satu-satu, dan di tengah depan situ 1. Sayangnya di Sienna ini yang tahun yang gua review ini dia belum ada colokan buat ngecas HP di tengah ataupun di belakang. Jadi pasti akan khawatir kehabisan baterai di belakang sini. Kalau duduk di depan sini, posisi duduk pengemudinya nyaman, tapi gua nggak tahu kenapa ya. Kenapa bangku Toyota Sienna ini agak keras ya dari belakang sampai depan ya? Apa memang kondisi duduknya kayak gini ya? Tapi ya udahlah, kita bahas satu persatu yang ada di hadapan kita ini. Yang pertama adalah bahan dashboard, of course menggunakan bahan keras. Yang sangat disayangkan mobil ini nggak ada armrestnya ya, jadi nyetirnya kalau mau istirahat agak susah, paling pegangan ini. Paling yang bisa istirahat tangan kanan ya, armrest di door panel sini. Yang kedua kita akan cek setirnya, sudah bisa di style tilt, namun dia belum teleskopik. Dan setirnya ini dibalut dengan bahan kulit dan ada jahitan asli di dalam sini yang membuat tampilannya jadi agak mewah, dan ada tombol-tombolan, sebelah kiri buat entertain dan sebelah kanan buat MID di depan situ. Di belakang setir sini seperti biasa dia ada tuas-tuas swivel dan lampu-lampuan. Nah, di belakang itu dia ada pengaktif AC belakang, double blowernya, terus pengaktif stability control. Kemudian di sebelah kanannya itu dia ada buat buka tutup pintu secara otomatis dari pengemudi di kanan kirinya. Nah, di sebelah kanannya lagi dia ada cup holder dan ada tempat penyimpanan kuncinya, remote-nya di sini. Jadi kalau kita bawa mobil ini, remote-nya bisa langsung kita taruh sini. Yang di atasnya tuh dia ada start stop engine bottom-nya. Beralih ke tengah, di tengah tuh entertain-nya lumayan nih, udah dapat LCD dan nggak begitu besar tapi cukuplah buat entertain kita. Dan surprisingly dia sudah dilengkapi dengan port USB dan HDMI. Jadi mungkin kita kalau buka laptop bisa kita masukin sini atau buat apalah, dari HDMI kita masukin sini, lumayan. Dan di bawahnya ada panel AC dan ini ada kontrol AC yang sudah disetel. Pengaturannya juga sudah lengkap, ada pengaktifasi defogger belakang, ada searah semburan AC, kemudian ada autonya, dan juga ada pengambilan udara mau dari luar atau dari dalam. Oke, di bawahnya tuh dia ada card holder. Dan di bawahnya ada tempat penyimpanan 2 layer, dan kalau tengah layernya ini dia angkat, dia bisa jadi 1 layer doang. Nah, selain itu di tempat penyimpanan ini yang layer atas, dia itu ada power outlet 12 voltnya. Di belakangnya lagi itu ada persneling CVT tadi. Dia kalau menurut gua agak lumayan jauh, tapi ya kalau pakai CVT kita cuma sekali 2 kali aja ya pakai ininya, jadi ya lumayan lah. Nah, terus ada handbrake yang masih menggunakan otot seperti biasa.
Toyota itu dia ngasih handremnya kalau tipe G ke atas biasanya itu ada cenilannya tuh dia berwarna kerum-keruman gini ya. Oke, kita lanjut ke kiri. Ke kiri itu ada tempat penyimpanan di atas tertutup yang lumayan besar. Ini bisa buat naruh tisu atau segala macam, bisa kita taruh di sini. Dan di bawahnya pun dia ada tempat penyimpanan yang lumayan besar juga. Jadi kompartemen penyimpanan tertutupnya agak banyak. Dan sebelah kiri dia ada cup holdernya buat naruh minuman. Sayangnya nggak di depan AC ya, kalau yang Sienta ini agak di bawah, AC-nya agak di atas. Nah, kalau tampilan dashboardnya ini dia bernuansa hitam, silver, dan beige ya. Warnanya sih agak nyambung-nyambung gitu dan tampilannya pun cukup elegan. Nah, kita sekarang ke instrumen clusternya. Instrumen clusternya tuh dia masih pakai jarum-jaruman untuk RPM dan juga untuk speedometernya. Dan di tengah-tengahnya itu dia ada MID-nya yang cukup lengkap juga. Membahas soal door panelnya juga sama seperti di belakang. Dia menggunakan bahan plastik keras yang ada jejetan palsunya di sini. Dan di armrestnya sini dia itu ada yang menggunakan bahan fabric yang motifnya sama kayak bangku yang tengah ini nih. Motifnya sama kayak gitu. Ini juga ada power window 4 titik yang otomatis naik turun hanya di pengemudi depan aja. Dan ada door locknya, kemudian ada electric mirror yang sudah dilengkapi juga dengan otomatis retract. Nah, di pintu itu dia ada cup holder 1 biji dan ada set pocketnya juga. Penyetelan bangkunya ini dia cukup lengkap juga ya, karena dia ada high adjuster, reclining, dan maju mundur. Biasanya kalau tipe tertinggi Toyota tuh kayak gitu, walaupun dia masih menggunakan manual. Ada kaca spion yang dia sudah ada dynamic view-nya, kemudian sun visor yang sudah ada kaca di kanan kirinya. Kemudian ini ada lampu baca yang dia masih menggunakan teknologi halogen. Nah, gimana menurut kalian tentang Toyota Sienta tipe tertinggi ini? Gimana, worth it nggak dengan harganya yang 300 jutaan buat kita pergunakan? Nah, kalau menurut kami bentuknya memang seperti orang yang memiliki jenggot, tapi dia memiliki desain yang cukup unik ketimbang dengan kompetitornya. Dan berbeda dengan kompetitornya, kalau mobil ini masih dijual barunya, kalau kompetitornya udah discontinue. Mungkin itu dulu review dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan jangan lupa juga buat subscribe buat Anda yang belum dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam otomotif.